Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas distribusi normal, part yang ke-9, yaitu tentang contoh soal menentukan peluang atau luas daerah dengan tabel distribusi Z. Simak terus video ini sampai akhir. Contoh soal yang pertama. Tentukan nilai dari P 0 lebih kecil dari Z lebih kecil dari 0,96. Di sini saya pakai tabel yang pertama, yaitu tabel distribusi Z yang menunjukkan area atau luas di bawah kurva normal baku mulai dari 0 sampai Z. Jadi seperti ini. Sehingga di sini kalau misalkan kita ditanyakan P atau peluang 0 lebih kecil Z lebih kecil 0,96, ya sudah, berarti kan sudah sesuai. Ininya 0, Z kecilnya 0,96, gitu kan ya. Jadi jawabannya tinggal langsung lihat di tabel ini. Masih ingat caranya? Kita lihat angka satuan dan angka pertama di belakang koma, yaitu 0,9. 0,9 berarti yang ini. Ya, jadi ingat ya, ini yang angka satuan dan angka pertama di belakang koma, nanti ini yang angka kedua di belakang koma, yang kolomnya ini. Jadi kita lihat baris yang 0,9. Berarti ini kita kasih tanda seperti ini. Misalkan saya kasih tanda warna kuning ini, kemudian angka kedua di belakang koma itu 6, berarti kan artinya 0,06, berarti ini. Jadi kolomnya kolom yang ke-6 ini. Nah, kemudian antara baris yang warna kuning dan kolom yang warna biru ini bertemu di satu titik, yaitu yang saya lingkari warna merah, yaitu 0,3315. Ini menunjukkan peluang antara 0 sampai 0,96. Ya sudah, langsung kita dapatkan jawaban soal ini adalah sama dengan 0,3315. Oke? Contoh soal berikutnya. Tentukan nilai dari PZ lebih kecil dari 1,25. Nah, di tabel ini kan menunjukkan area antara 0 sampai Z. Di sini kita disuruh mencari Z lebih kecil dari 1,25. Kalau misalkan yang ditanyakan bukan antara 0 sampai Z, gimana caranya? Gampangannya kita gambar kurva normal bakunya. Ya, jadi di sini 1,25 kan Z kecilnya, berarti itu di kanannya 0. Misalkan di sini. Ini 1,25. Yang ingin kita cari area atau luasnya itu berarti kan yang kurang dari 1,25. Berarti kan yang saya arsir warna merah ini. Gitu kan. Nah, di sini tabel ini menyatakan dari 0 sampai Z atau cuma 0 sampai 1,25. Ya sudah, berarti kita pecah aja. Kita tulis seperti ini. P Z lebih kecil dari 1,25 itu bisa kita anggap sama dengan P Z lebih kecil dari 0 ditambah P 0 lebih kecil dari Z lebih kecil dari 1,25. Ya kan? Peluang Z lebih kecil dari 1,25 kan yang warna merah ini semuanya. Itu bisa kita pecah menjadi dua bagian. Yang pertama, peluang Z lebih kecil dari 0, berarti yang ini. Kemudian ditambah yang ini sampai sini. Peluang antara 0 sampai 1,25. Oke? Nah, peluang Z lebih kecil dari 0 itu bisa kita gunakan sifat, yaitu 0,5. Ingat ya, karena ini adalah sumbu simetri yang membagi kurva distribusi normal baku menjadi dua bagian sama besar. Di sebelah kirinya 0,5, di sebelah kanannya juga 0,5. Oke? Jadi ini sama dengan 0,5. Plus, nah yang kanan ini kan sudah antara 0 sampai 1,25. Ini bisa kita pakai tabel. Ya, jadi intinya adalah yang bentuk seperti ini kita otak-atik, kita olah gimana caranya agar bisa mengandung 0 sampai Z. Kemudian kan pasti ada yang lain-lainnya ya. Yang lain-lainnya itu kita pakai sifat-sifat yang sudah kita pelajari. Ngerti ya? Jadi di sini tinggal tersisa ini yang bisa kita hitung, bisa kita lihat hasilnya di tabel. Jadi ini kan 1,25 berarti ya. Berarti kita lihat satuan dan angka pertama di belakang koma 1,2. Berarti ini. Kemudian angka kedua di belakang koma 5, berarti 0,05, berarti ini. Artinya berapa nilainya? Ini, 0,3944. Jadi, ini 0,3944. Berarti, P Z lebih kecil dari 1,25, sama dengan kita tambahkan 0,5 ditambah 0,3944 adalah 0,8944. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal ini, P Z lebih kecil dari 1,25 sama dengan 0,8944. Contoh soal berikutnya.
tentukan nilai dari PZ lebih besar dari 0,2. Nah, sekarang lebih besar. Terus gimana? Kita gambar aja. Jadi, itu 0,2 artinya di kanannya 0 ya. Berarti misalkan di sini, ini 0,2. Kita disuruh mencari peluang Z ini lebih besar dari 0,2. Berarti kita arsir yang di sebelah kanannya. Oke? Nah, gini. Ini kan yang diketahui 0 sampai Z. Berarti kan 0 sampai 0,2. Terus gimana? Ya logikanya gini. Kita lihat, kalau 0 sampai tak hingga lebih dari 0, ingat ya sifatnya ya, itu adalah 0,5. Karena separuh ya kan ini ya kan. Berarti kalau misalkan Z lebih dari 0,2, artinya tinggal kita kurangi. Jadi gini, PZ lebih dari 0,2, ini bisa kita anggap sama dengan PZ lebih dari 0, kita kurangi dengan PZ-nya antara 0 sampai 0,2 yang bisa kita lihat hasilnya di tabel. Ngerti ya? Jadi, yang daerah merah ini sama dengan semua di sebelah kanannya sumbu Y ini, atau 0,5, dikurangi sama 0 sampai 0,2 yang bersih, yang putih ini. Nah, yang bersih, yang putih ini antara 0 sampai 0,2 bisa kita lihat di tabel. Jadi di sini sama dengan PZ lebih besar dari 0, ingat ya, 0,5, dikurangi, yang antara 0 sampai 0,2, berarti kita lihat Z-nya 0,2, berarti ini 0,2. Nah, kalau misalkan tidak ada angka kedua di belakang koma, ya anggapannya kan 0,20, atau angka kedua di belakang komanya 0, ya 0,00 ini, berarti kolom yang pertama ini, berarti seperti ini. Artinya, peluangnya didapatkan 0,0793. Jadi ini 0,0793. Berarti PZ lebih besar dari 0,2 sama dengan 0,5 dikurangi 0,0793, ketemunya 0,4207. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal ini, PZ lebih besar dari 0,2 adalah 0,4207. Contoh soal berikutnya. Tentukan nilai dari P-1,05 lebih kecil dari Z lebih kecil dari 0. Kita gambar di kurva distribusi normal baku terlebih dahulu. Itu berarti antara min 1,05 sampai 0. Min 1,05 berarti di kiri, di sini ya. Ini min 1,05 sampai 0. Kita arsir. Saya arsir warna merah ini. Oke. Nah, ini kan negatif. Di sini tabel distribusi Z yang kita pakai ini, Z kecilnya harus positif. Terus gimana? Ya sudah, kita pakai sifat simetris. Jadi anggapannya gini, kita cerminkan. Kalau ini min 1,05, kita cerminkan ke kanan, jadinya 1,05 di sini. Oke, ini 1,05. Nah, area atau luas antara 0 sampai 1,05 yang saya arsir warna hijau, ini besarnya sama dengan yang warna merah. Jadi di sini bisa kita tulis P min 1,05 lebih kecil dari Z lebih kecil dari 0 itu sama aja dengan P 0 lebih kecil dari Z lebih kecil dari 1,05. Kita gunakan sifat simetris kiri sama kanan sama. Jadi di sini sama dengan kalau antara 0 sampai 1,05 bisa dilihat di tabel. Satuan dan angka pertama di belakang koma 1,0, berarti ini. Baris yang ini. Kemudian angka kedua di belakang koma 5, berarti 0,05, berarti yang ini. Nilainya didapatkan 0,3531. Berarti ini sama dengan 0,3531. Ya sudah, sama. Jadi ini P min 1,05 lebih kecil dari Z lebih kecil dari 0. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal ini, P min 1,05 lebih kecil dari Z lebih kecil dari 0 sama dengan 0,3531. Contoh soal berikutnya. Tentukan nilai dari PZ lebih besar dari min 0,88. Kita gambar di kurva distribusi normal baku, min 0,88 itu di kirinya 0. Berarti di sini ini min 0,88. Ini dimintanya lebih dari, berarti
Saya arsir di sebelah kanannya seperti ini. Ini kita arsir terus sampai tak terhingga. Nah, di sini di tabel itu kan 0 sampai Z, Z-nya ini harus positif. Ini negatif, terus gimana? Gini triknya. Pertama kita pecah dulu, jadi area yang warna merah ini menjadi dua bagian, antara min 0,88 sampai 0, dan antara 0 sampai tak terhingga, gitu ya. Jadi di sini kita tulis PZ lebih dari min 0,88 itu sama dengan P antara min 0,88 sampai 0, lebih kecil dari Z, lebih kecil dari 0, ditambah P Z lebih besar dari 0. Nah, untuk yang kanan, mulai dari 0 ke kanan, PZ lebih besar dari 0, ini nggak masalah, pasti setengah, ya kan? Nah, yang menjadi masalah itu adalah yang min 0,88 sampai 0. Terus gimana ini? Masih ingat, kita gunakan sifat simetris. Jadi ini, kalau dicerminkan, ini 0,88. Berarti peluang antara min 0,88 sampai 0 itu sama dengan peluang antara 0 sampai 0,88. Ya, jadi di sini yang ini bisa kita ganti. P 0 lebih kecil dari Z lebih kecil dari 0,88 yang nilainya bisa langsung kita lihat di tabel. Plus ini tadi 0,5 ya. Oke, sama dengan ini Z kecilnya 0,88 berarti kita lihat 0,8 ini berarti baris yang ini, lalu kolomnya yang 8 berarti 0,08 berarti ini nilainya didapatkan 0,3106. Berarti di sini 0,3106 ditambah 0,5. Berarti PZ lebih besar dari min 0,88 sama dengan ditambahkan ya, jadi 0,8106. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal ini, PZ lebih besar dari min 0,88 sama dengan 0,8106. Oke, jadi mulai paham ya. Jadi untuk menghitung P itu ada yang mudah, ada yang lebih kompleks. Kalau mudah bisa langsung lihat di tabel. Tapi kalau lebih kompleks, itu ada baiknya kita gambar dulu. Jadi ngerti posisinya seperti apa. Terus kita coba otak-atik, dipecah, terus kita menggunakan sifat-sifat yang sudah kita pelajari, kita hubungkan gimana caranya agar yang di tabel ini bisa masuk, sehingga bisa dihitung. Ya, jadi kombinasi antara sifat dengan tabel. Ya, jadi selain kalian harus bisa membaca tabel, kalian harus pintar-pintar memanfaatkan atau menerapkan sifat-sifat dari kurva distribusi normal baku atau kurva distribusi Z. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail playlist yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.